Assalamualaikum, anak-anak kelas 10. Berapa orang ini udah masuk ini? Oke, siap. Semuanya 12 orang ya? 11 orang. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya sebelum ke materi, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua ini. Ayo semuanya on cam dulu yuk. Oke, bentar aku absen. Ibu absen dulu ya. Adinda ada? Ngomong hadir ya? Bilang hadir. Oke. Afina Hasna. Oke, siap. Hanifah Damayanti. Oke. Selanjutnya Ilma Syafitri. Halo, Ilma. Oke, kenapa nggak on cam Ilma? Iya, on cam dulu ya Ilma ya. Oke, siap. Lanjut, Nur Rahmawati ada? Oke. Nurul Amalia. Iya. On camnya mana, Nak? Ya, sip. Putri Prismawati. Ya. Revni Adesia. Ya. Wahyu Nikmah. Wahyu Nikmah ada? Oh, kayaknya sinyalnya ya. Oke, siap. Yang terakhir Zafira. Zafira ada Zafira? Oke. Oke, kehadirannya udah lengkap semuanya ya. Iya, nggak apa-apa. Setelah kita mulai dengan membaca basmalah, terus ibu juga udah ngecek kehadiran kalian, semuanya lengkap, masuk. Kita langsung mulai aja ya ke pertemuan hari ini. Berbeda dari pertemuan sebelumnya, hari ini kita memulai dengan materi baru, yaitu menemukan fungsi trigonometri. Terus ibu juga udah ngecek kehadiran kalian, semuanya lengkap, masuk. Kita langsung mulai aja ya. Beda dari pertemuan sebelumnya, hari ini kita memulai dengan materi baru, yaitu menemukan fungsi trigonometri dari lingkaran satuan. Untuk kemudian kita teruskan dengan membuat grafiknya, seperti itu. Oke teman, oke anak-anak, kalian tahu nggak lingkaran satuan itu seperti apa? Udah ada yang pernah buat? Atau udah ada yang pernah mengenal sebelumnya? Lingkaran satuan. Lingkaran satuan, ada yang udah tahu lingkaran satuan seperti ini? Kelihatan nggak teman anak-anak? Kayak gini kelihatan ya? Ya. Jadi ini adalah lingkaran satuan seperti ini. Dengan jari-jari R itu 1. Anak-anak kelihatan nggak ini R-nya? R-nya yang di sisi miring ini itu panjangnya 1. Jadi itu namanya lingkaran satuan dengan jari-jari 1. Seperti itu. Kalau yang sumbu vertikal ini sumbu apa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Iya Revni, sumbu apa? Sumbu apa? Oh iya benar, sumbu X. Kalau yang sumbu horizontal ini namanya sumbu Y. Oke, jadi sebelum kita menentukan nilai fungsi trigonometri, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai lingkaran satuan. Karena kita akan mencari fungsi trigonometri ini dari lingkaran satuan seperti ini. Kita akan menentukan sebuah nilai fungsi trigonometri dari sebuah lingkaran satuan ini. Nah, gimana caranya? Dari
jari-jari lingkaran ini, kita akan buat satu bidang yang itu akan menentukan nilai fungsi trigonometri ke depannya. Kira-kira bidang apa anak-anak? Dari lingkaran satuan ini. Segitiga kah? Iya. Bidang apa? Putri? Apa? Segitiga, ya benar. Segitiga. Jadi nanti akan kita buat sebuah bangun datar berbentuk segitiga, siku-siku ya lebih tepatnya. Seperti itu. Seperti apa bentuknya? Seperti ini anak-anak. Kelihatan ya? Ya. Jadi dari lingkaran satuan ini tadi kita akan membuat sebuah segitiga siku-siku dengan dari sumbu X dan juga sumbu Y. Dengan jari-jari R ini kan menentukan sudut ininya dulu, sudut A. Di sini kan ada sudut A ya, sudut A. Dengan di sini sudut siku-sikunya yaitu sebesar 90 derajat. Nah, anak-anak bisa nggak menentukan sudut A-nya di sini itu berapa? Masih ingat dengan jumlah sudut segitiga? Ada yang bisa? Berapa? Ya, Putri lagi ya. Kok Putri terus iki? Oke, benar Putri tadi, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Karena tadi di sini sudut segitiganya, sudut siku-sikunya itu 90 derajat, berarti tinggal berapa anak-anak? 180 dikurangi 90 berarti tinggal? Ya, benar 90. 90 ini untuk kedua sudut ini, sudut di sini dan juga sudut di atas ini. Nah, untuk mempermudah kita menemukan fungsi trigonometri ke depannya, kita ambil satu sudut di sini atau di sini boleh, yang itu masuk ke sudut istimewa trigonometri. Ada 30 dan juga 60 atau 45 dan juga 45. Kira-kira di sini mau berapa anak-anak? Kita buat kesepakatan saja ya. Mau 45 sama 45 atau 30 sama 60? Ya, 30 sama 60 saja ya. Sebenarnya 45 sama 45 boleh. Karena di sini sama-sama sudut lancip, tapi karena kita buat kesepakatan, maka di sini kita ambil 60 dan di sini 30 derajat. Ini kalau kelihatan ya teman-teman ya, anak-anak ya, ini 60 derajat. Nah, kita ambil salah satu sudutnya, kita namakan di sini sudut. Sebelum kita menentukan nilai fungsi trigonometrinya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu nih berapa sih panjang sisi X dan juga panjang sisi Y. Kan di sini sisi miringnya udah kita ketahui ya, yaitu panjangnya 1 karena dia adalah jari-jari lingkaran satuan tadi. Nah, kita cari dulu panjang sisi X-nya berapa dan juga Y-nya berapa. Kalau X ini udah kelihatan ya anak-anak ya. Karena X ini apanya jari-jari? Berapanya jari-jari? Anak-anak ada yang tahu nggak? Berapanya jari-jari di sini? Iya, benar. Siapa tuh yang jawab ya? Nur? Oh iya, Afina benar ya. Tadi di sini panjang X-nya yaitu setengah. Karena jari-jari lingkaran tadi di sini 1, X-nya ini ada tepat di setengah jari-jari. Jadi panjangnya X ini setengah. X sudah diketahui setengah, Y-nya berapa? Kita pakai rumus Pythagoras. Yang C kuadrat sama dengan A kuadrat sama ditambah B kuadrat. Yaitu kuadrat sisi miring dikurangi alas sisi miring. Anak-anak ada yang mau nyoba nggak? Kira-kira panjang Y-nya berapa? Ya, Putri, silakan. Masih kelihatan? Sisi miring 1, sisi alasnya setengah. Berarti sisi tingginya berapa, Putri? Berapa? 43. Akar 3. Ya, benar. Akar 3. Udah diketahui ya, X-nya setengah, Y-nya akar 3. Kemudian
apa namanya, sisi miringnya 1. Nah, kalau semua sisi segitiga udah kita ketahui, baru deh kita bisa menentukan nilai fungsi trigonometri dari sudut 60 derajat. Tadi udah disebutin ya, nilai fungsi trigonometri itu ada sinus. Lanjut apa nih? Sebentar, tadi kita agak ulangi sedikit ya. Tadi kan dari sudut A ini kan kita akan menentukan sinus 60. Bentar ya, di sini Ibu tulis dulu sin 60 tadi. Berapa tadi, masih ingat ya? Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Coba ada yang salah nggak tadi ya? Sin 60 sin demi depan dibagi miring. Tanya baru akar 3. Gimana ya, tadi? Sisi Y-nya, Bu. Sisi Y-nya setengah akar 3. Sisi Y-nya berarti salah ya tadi ya? Dari awal ya? Ya, setengah akar 3. Ya. Bentar. Ibu kasih penjelasan di sini ya. X-nya tadi setengah karena dia setengah dari jari-jari, setengah. Sisi Y-nya berapa? Dari Pythagoras tadi? Setengah akar 3. Coba lagi ya. Kayak gini. Sin 60 tadi setengah akar 3. Nah, kayak gini. Makasih ya, Revni, revisinya kayak gini. Kan sepertinya Y per X, bukan X per Y. Y per X, oke. Y per X. Nah, kayak gini. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan ya. Jadi, Ibu ulangi lagi dari awal. Dari lingkaran satuan ini tadi, kita akan buat segitiga siku-siku kayak gini dengan sudut A di sini 60 derajat. Anak-anak boleh kok variasikan dengan 45 dan 45 atau di sini 30 dan juga 60. Tadi karena kita kesepakatannya 60 dan juga 30, jadi di sini Ibu buat 60 derajat dan di sini 30 derajat. Nah, dari sudut A ini tadi kita akan turunkan atau kita akan tentukan nilai fungsi-fungsi trigonometrinya. Kan anak-anak udah pernah belajar ya gimana sih cara tahu sinnya berapa, cosnya berapa dengan rumus sin demi, tan desa atau cosami seperti itu. Tadi kita udah dapat sin 60 itu. Tadi kita udah dapat sin 60 tadi itu dari sin demi depan dibagi miring, hasilnya setengah akar 3, begitupun cosnya setengah dan juga tannya itu akar 3. Nah, ternyata nilai sin itu nilainya sama dengan panjang sisi-sisi segitiga. Kalau sin itu sama dengan sisi Y, kalau cos itu sama dengan sisi X, kalau tan itu ternyata sisi Y dibagi sisi X. Seperti itu anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang kurang paham mungkin? Setelah kita sudah menemukan keterkaitan antara nilai fungsi trigonometri tadi, kita akan menurunkan nilai fungsi trigonometri tadi menjadi grafik dari Y sama dengan 2 sin A. Sin A, tadi kan kita udah menentukan sin A tadi ya. Oke, langkah pertama adalah kita membuat terlebih dahulu tabel seperti ini. Kelihatan ya di layar ya? Kelihatan ya anak-anak ya? Nah, anak-anak coba silakan buat tabel seperti ini untuk kita isi bersama-sama di kertasnya masing-masing ya anak-anak ya. Tadi kan udah menyiapkan kertas sama pensil. Silakan buat tabel seperti ini. Kita tentukan nilai dari Y sin A dan juga titik A, Y. Interval A ini dari sudut 0 sampai 360 derajat. Ini Ibu buat nggak cukup ya. Jadi nanti di sini selisihnya 30 derajat anak-anak. 0, 30, 60, 90, 120, 150 sampai 360. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita hitung berapa sih nilai Y-nya itu. Y sama dengan sin A. Kalau A-nya kita masukkan 0, karena sin 0 itu 0, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti di titik A, Y 0,0. Kalau 30, sin 30 itu setengah. Berarti nanti nilai Y-nya setengah, titiknya berarti 30, setengah seperti itu. Bisa anak-anak? Bisa ya? Kalau ya seperti ini.
Jadi kita tentukan nilai Y-nya berapa untuk setiap sudut dan juga kita tentukan titiknya seperti itu. Ya, selisihnya 30-30 Putri. Jadi 0, 30, 60, 90 sampai 360 seperti itu. Nanti Ibu cek ya untuk mengecek siapa yang benar atau enggak. Oke. Sudah, Nana? Bisa ya menghitungnya ya. Kalau ada yang nggak bisa silakan angkat tangan, nanti Ibu bantu. Anak-anak boleh lihat pakai apa namanya tabel sudut trigonometri biar cepet ya. Jadi nanti sin 120 tuh. Oke, kalau sudah, nah dari titik-titik yang sudah kita kita hitung di tabel yang Ibu minta tadi. Nah, anak-anak masih ingat ya bidang kartesius? Bentar. Kita akan menyatakan titik-titik dalam tabel itu ke dalam sumbu kartesius seperti ini. Masih ingat? Jadi di bawahnya tabel itu kita buat dua sumbu seperti ini. Ada sumbu Y dan juga sumbu A. Sumbu A ini tadi kan sudutnya ya. Jadi kita mulai dari 0, 30, 60, 90 dan seterusnya sampai tadi 360. Kemudian yang tinggi ini, yang vertikal ini adalah sumbu A. Nilai A-nya tadi berapa? Salah, nilai Y-nya. Nilai Y-nya berapa? Yang ini nilai A-nya. Nilai Y-nya tadi ketemunya berapa? Dari 0 seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini 0, nilai A-nya itu 0, nilai Y-nya kan juga 0, berarti dia titiknya di titik 0,0 di sini. Kalau misalnya A-nya 30, berarti dia berapa? Setengah ya? Sin 30 setengah, berarti nanti naik di sini. Seperti itu. Dan seterusnya anak-anak. Jadi kita nyatakan nilai A, Y di tabel tadi kita nyatakan di bidang kartesius seperti ini. Bisa dilihat ya. Oke, coba anak-anak buat semuanya. Seperti apa nanti grafiknya. Dari titik-titik tadi akan kita sambungkan menjadi sebuah grafik yang naik turun seperti ini. Ada yang jawabannya benar? Nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya -1. Ada yang benar? Coba angkat tangan yang benar. Oke. Oke, sip. Nanti kalau ada yang nggak benar atau masih ada yang salah, kita coba koreksi bareng-bareng ya. Nah, ya. Ya. Kita masih membuat satu grafik Y sama dengan sin A. Nah, kita akan membuat atau membandingkan gimana sih grafik dari Y sama dengan B sin A. B itu apa? B itu adalah koefisien dari grafik yang akan kita buat. Jadi nanti anak-anak akan membuat grafik satu lagi dengan cara yang sama, tabel, kemudian kita buat grafiknya. Yang tabelnya ini adalah kita tentukan dulu. Kan tadi kan Y sama dengan sin A. Kemudian grafik yang kedua itu adalah Y sama dengan B sin A. B adalah koefisiennya. Kita akan menentukan dulu atau menyepakati dulu berapa nilai B ini. 2 atau 3 atau 4 terserah kalian gitu. Tapi kalau misalnya untuk mempermudah latihan atau pertemuan pada kali ini, kita tentukan saja B itu 2. Seperti itu. Oke anak-anak, seperti ini ya. Kita buat tabel di halaman yang lain boleh. Setelah kita tadi hitung Y sama dengan sin A, kita buat Y sama dengan B sin A. B di sini kita sepakati B-nya bernilai 2, seperti itu. Tadi di sini misalnya A-nya itu 0 derajat. Maka Y sama dengan 2 dikali sin 0. Sin 0 itu 0, berarti 2 dikali 0 ya 0. Berarti nilainya Y-nya ya 0. Berarti di sini nanti titiknya 0,0. Kalau 30 berarti setengah. Sin-nya, sin 30 setengah. Berarti Y sama dengan 2 dikali setengah sama dengan 1. Jadi nanti di sini 30,1 seperti itu. Paham anak-anak hitungnya? Ya, dengan cara yang sama ya, seperti grafik sebelumnya. Boleh di bawahnya, boleh di halaman selanjutnya, boleh terserah kalian. Caranya sama.
ini nanti nilai B-nya bisa berubah ya anak-anak ya, bisa 2, bisa 3, atau bisa -1, -2, dan seterusnya. Cuman untuk mempermudah pertemuan pertama kali ini, kita sepakati saja nilainya 2. Setelah tadi kita udah membuat tabelnya kan sama ya tadi ya, Y sama dengan 2 sin A, kita udah tahu titiknya A, Y-nya berapa. Sama seperti grafik sebelumnya, kita nyatakan titik-titik tadi itu ke dalam bidang kartesius tadi. Tadi kan sudah ada grafiknya ya anak-anak ya, kalian udah bikin grafiknya kan? Grafiknya tadi udah banyak yang benar, Ibu lihat. Nah, tetap di bidang kartesius yang sama, coba kalian buat grafik yang kedua tadi. Seperti apa? Tadi kan 0,0, terus ada 30,5. Berarti kalau 30,5 agak turun lagi seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Ya, coba lihat grafiknya. Di sini nanti ada kunci jawabannya. Sama seperti langkah sebelumnya. Nah, seperti ini anak-anak nanti hasilnya. Kelihatan ya? Nah, grafik yang ungu ini adalah grafik dari Y sama dengan 2 sin X. Kalau yang biru, Y sama dengan sin X. Seperti itu. Apakah punya kalian seperti ini? Grafiknya? Ada yang salah? Kalau ada yang salah, coba dihitung lagi di tabelnya. Mungkin ada titik yang salah atau keliru gitu ngitungnya. Sama, nanti coba difoto langsung dikumpulkan di grup WA ya. Nanti Ibu akan ngerti satu-satu. Seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, dari dua grafik ini kira-kira anak-anak bisa menyimpulkan nggak? Apa sih yang membuat itu membedakan, atau apa sih yang bisa dibandingkan dari kedua grafik itu anak-anak? Dari gambarnya sudah beda ya. Apanya yang beda? Lebarnya kah? Apanya yang beda? Nurul jawabnya nilai maksimumnya. Ada yang lain? Amplitudo. Amplitudo itu apa, Revni? Ini warnanya. Ya, tinggi grafiknya ya. Atau tadi benar jawabannya Nurul tadi, nilai maksimum dan juga minimumnya. Jadi di sini kelihatan, di sini 1, tapi yang ungu ini nilainya 2, berarti itu 2 kali lipatnya. Maksudnya grafik yang ungu ini 2 kali lipatnya dari grafik yang biru. Oh iya, anak-anak nanti warna grafiknya dibedakan ya. Kalau misalnya kalian grafik pertama pakai pensil, coba kalian grafik yang kedua pakai bolpen gitu, biar tahu perbedaannya seperti apa, seperti itu ya. Dari sini udah kelihatan nilai maksimum sama minimumnya udah berbeda. Yang satu nilainya 1, tapi yang grafik kedua nilainya 2, seperti itu. Seperti itu. Sudah sampai sini ada yang tanyakan nggak anak-anak? Atau ada yang mau menyimpulkan apa sih yang kita peroleh hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Susah nggak ini materinya? Cukup susah-susah gampang ya? Apa Revni? Nggak kedengaran? Lumayan. Putri tadi mau menyimpulkan Bu katanya. Apa Nurul? Putri mau menyimpulkan. Putri. Iya, Bu Guru. Iya, apa Putri? Coba Putri. Apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Tadi Imel ngasih tahu ke saya, Bu, cuma agak lupa. Tadi ya gimana, Mel? Ini jadi lempar-lemparan jawaban ini, Imal sama Putri. Di chat WA saja Bu. Oke, coba Ibu tunjuk saja ya. Berikan satu kesimpulan. Afina coba. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini kira-kira apa? Itu, Bu. Ya. Kita belajar caranya untuk mencari grafik dari sin sama cos. Ya, sip. Terus Itu mencarinya lewat tabel, Bu. lewat apa? Terus digambar Iya. lewat tabel. Oh iya, benar. Kita menemukannya lewat gambar, lewat tabel, kemudian kita nyatakan grafiknya dalam bentuk dalam bidang
Kartesius. Kartesius. Oke, mungkin satu lagi ya sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mungkin satu lagi dari eh, Adinda mungkin. Dari kedua grafik tadi apa yang dapat kita simpulkan tadi dari dua grafik? Itu Bu, kalau nilainya yang depannya itu beda, nanti nilai maksimum sama minimumnya juga beda. Ya, bedanya berapa kalinya B gitu ya maksudnya ya? Iya Bu. Jadi kalau misalnya B-nya itu 2, nanti ya grafiknya akan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, seperti itu. Kalau B-nya itu 3, ya sama 3 kali lipatnya, dan seterusnya. Benar ya, nanti dari grafik pertama sama grafik kedua itu ada perbandingan dan juga perbedaan. Perbedaannya salah satunya itu di nilai amplitudo atau nilai maksimum dan minimumnya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Tidak ada Bu. Nggak ada, oke cukup jelas ya. Oke anak-anak, nanti jangan lupa dikirim ke grup ya tabelnya sama grafiknya. Ibu akan cek satu-satu. Enaknya ada batasan waktunya nggak ini? Oke, kira-kira ada batasan waktunya nggak ini anaknya? Anak-anak? Ada ya? Oke, Ibu batasi sampai jam 4 sore nanti. Silakan nanti dikumpulkan ke grup. Ibu tunggu ya. Untuk pertemuan hari ini sudah Ibu kira sudah cukup. Terima kasih dan juga minta maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Nana. Dadah. Boleh keluar mic-nya? Ya, boleh keluar mic-nya ya. Terima kasih banyak.